Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Haryati. Saya akan menyampaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah pengembangan instrumen pembelajaran yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Dr. Dirgantara Wicaksono MPD. Nah, tugas ini adalah tugas kuliah saya di semester 3, yaitu bagaimana cara kita membuat soal HOTS dan apa sih bentuk dari soal HOTS itu. Baiklah, kita akan menyaksikan untuk pembuatan soal HOTS. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara membuat soal HOTS dan apa itu HOTS. HOTS adalah High Order Thinking Skill yang awalnya dikenal dari konsep Bloom dan teman-temannya dalam buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objective. Nah, HOTS ini memiliki tingkatannya tersendiri yang kita kenal dengan C1, C2, C3. C4, C5, dan C6. Di sini ada tingkatannya. C1 itu mengingat, mengenali, mengingat informasi dan fakta. C2 memahami, mengerti makna informasi dan fakta. C3 melakukan, melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide. Yang keempat atau C4 menganalisis, menyelidiki fakta, hukum, konsep, dan ide. Terus yang kelima itu C5 itu adalah mengevaluasi, menentukan nilai informasi dan ide. Yang C6 yaitu membuat suatu menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru. Nah, selanjutnya ada tingkatan atau piramid dari em, taksonomi Bloom. Nah, di sini C1 sampai C3 yaitu remember, mengingat, understand, memahami, dan apply, menerapkan, itu masuknya dia LOTS. LOTS adalah low order thinking skill. Nah, sedangkan C4, 5, dan 6, analyze, evaluate, dan create, itu masuknya dia ke HOTS, high order thinking skill. Nah, di dalam taksonomi Bloom itu dia mengenal 3 ranah. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, di sini ada contoh soal dari HOTS. Saya bacakan soalnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Panasnya kawat pegangan kembang api yang dinyalakan. 2. Tubuh terasa panas ketika berada dekat api unggun. 3. Gerakan naik turunnya kacang hijau saat direbus. 4. Sendok yang dimasukkan ke air panas. Lama-lama ujungnya akan terasa panas juga. 5. Tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Terus, manakah di antara peristiwa di atas yang menunjukkan adanya perpindahan panas secara konduksi di kehidupan sehari-hari? Di sini jawabannya adalah C ya, 1, 4, dan 5. Kenapa? Karena menggunakan contoh secara nyata di kehidupan sehari-hari sehingga memungkinkan adanya proses dan penerapan informasi. Terus, melakukan analisis yang kita kenal analisis itu tingkatan di C4, yaitu menggunakan penalaran dan logika dalam memilih. Nah, ini adalah contoh soal C4 ya. Selanjutnya ada soal lagi. Saya bacakan untuk soalnya. Susunan yang benar tentang proses pembentukan urin pada manusia adalah A. Filtrasi, dimulai dari filtrasi menuju reabsorpsi, terus augmentasi, selanjutnya absorpsi. Terus B, dimulai dari absorpsi, selanjutnya reabsorpsi, terus proses filtrasi, dan akhirnya augmentasi. Yang C dimulai dari filtrasi, kemudian absorpsi, terus augmentasi, terus yang berakhir di reabsorpsi. Terus yang D dimulai dari filtrasi, terus lanjut ke augmentasi, terus absorpsi, dan berakhir di reabsorpsi. Nah, jawabannya adalah A, dimulai dari filtrasi menuju ke proses reabsorpsi, selanjutnya proses augmentasi, dan selanjutnya adalah proses absorpsi. Kenapa memilih A jawabannya? Karena itu jawaban yang benar sesuai dengan urutan, dan ini adalah contoh soal C4. Kenapa maaf, C5. Kenapa ini adalah salah satu contoh C5? Karena cara kerjanya siswa diminta untuk memutuskan atau memilih. Nah,
C5 itu adalah salah satu bentuk kerjanya itu memilih atau memutuskan. Bagaimana proses pembentukan urin terjadi pada manusia atau proses pembentukan urin pada manusia. Terus alasan kedua karena siswa menspesifikasi sesuai dengan elemen-elemen atau proses yang ada. Baiklah, ini adalah contoh soal dari C5, teman-teman. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas kuliah saya kali ini, yaitu dengan mata kuliah pengembangan instrumen pembelajaran. Terima kasih Bapak Bom telah mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.